Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pembimbing dan penguji, perkenalkan, nama saya Siti Rukamah, mahasiswi PPG PAI Daljab Batch 1 di UIN Salatiga tahun 2025. Untuk memenuhi uji kinerja, di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul di SD Karangwono 02 Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Setelah nanti berdoa, kita akan membacakan salah satu surat pendek, dilanjutkan lagu kebangsaan. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap-siap berdoa mulai. Pendek Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, bangsa kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan padamu negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memeriksa kehadiran anak-anak semua. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Alfarel. Terus? Yang tidak masuk Mas Alfarel, oke? Oke. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada hari ini, minggu kemarin anak-anak belajar tentang materi apa? Surah Al-Fatihah. Oke, bagus.
minggu yang kemarin adalah belajar tentang surah At-Tin. Menerangkan tentang apa surah At-Tin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Oke, anak-anak ternyata ingatannya cukup bagus. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasulullah. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang beriman kepada Rasul-Rasulullah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik akan dapat membedakan antara sifat mustahil bagi Rasul dan sifat wajib bagi Rasul secara jelas dan tepat. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menanyakan sedikit tentang kaitannya yang menunjukkan kejujuran atau amanah. Di mana saja kira-kira anak-anak menerapkan sikap jujur? Di mana saja? Di rumah, Di mana lagi? sekolah, Terus kemudian di mana lagi? Oke, di sekolah maupun di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, sikap kejujuran atau sikap amanah yang meneladani sifat-sifat wajib Rasulullah itu harus kita terapkan, ya, dimanapun kita berada. Contohnya apa? Jujur dalam perkataan, tidak boleh suka bohong. Kalau kemudian yang amanah, contohnya apa? Contohnya kalau kita dikasih kepercayaan harus benar-benar menggunakannya dengan baik, ya. Oke. Selanjutnya, pengertian dari iman kepada Rasul adalah berarti kita percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai tauladan atau contoh bagi umat manusia. Ya. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasulullah, yang pertama adalah sidik, yang artinya apa, anak-anak? Jujur. Sidik artinya jujur. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat mustahil bagi Rasulullah. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Berarti sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Nah, di antaranya sifat mustahil bagi Rasulullah nomor 1 adalah kidzib artinya Kemudian selanjutnya di sini Bu Guru akan menanyakan sedikit kepada anak-anak terkait kapan dan di mana kita akan menerapkan sifat-sifat wajib Rasul. Contohnya, ya, sifat wajib Rasul jujur. Jujur artinya apa? Berkata benar. Di mana kita akan jujur tadi? Di rumah. Ya. Di sekolah. Dan kemudian
Lihat video pembelajaran. Perkenalkan, saya Ibu Siti Rukama. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu materi yang ketujuh, yakni beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Makna beriman kepada Rasul-Rasulullah yaitu iman kepada Rasul berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Yang pertama adalah sidik, berarti jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, artinya cerdas. Kemudian sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Sifat-sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama adalah kizib, yang artinya dusta. Kemudian khianat, artinya berkhianat. Selanjutnya kitman, artinya menyembunyikan. Lalu balada, artinya bodoh. Selanjutnya, di sini setelah kita menonton video tadi, kita akan bersama-sama mengerjakan tugas proyek. Nah, di sini nanti Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok alif yang dipimpin oleh Mbak Renata. Kemudian kelompok B dipimpin oleh Mas Julian. Kelompok T dipimpin oleh Mas Nafis. Kelompok apa ini? Dal dipimpin oleh Mas. Iya. Jadi dalam pembuatan poster nanti masing-masing kelompok harus terlibat. Kita harus diskusi bareng, mengerjakan tugas bareng. Ya, contohnya ada yang menulis, ada yang bagian mencari referensi, ada yang bagian menggambar, ada yang bagian mewarnai. Jadi dalam satu kelompok ini diharapkan anak-anak nanti bisa kompak, ya. Kemudian setelah Bu Guru membagikan kelompok tadi, ya, yang terdiri dari kelompok alif, ba, ta, dan sa. Dan setelah nanti sebelum mengerjakan, tadi Bu Guru sudah memberikan buku referensi kepada anak-anak. Nah, nanti di dalam buku itu anak-anak bisa mencari referensi yang nanti akan diterapkan di dalam poster yang anak-anak akan buat. Okay? Nah, kemudian selanjutnya, sebelum saya bagikan poster, ya, ini nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang waktu-waktu dalam pembuatan poster. Di sini nanti kita akan menyediakan waktu 60 menit, ya. Yang 10 menit nanti dibuat untuk diskusi dalam kita melaksanakan perencanaan proyek. Sebelum membuat poster, didiskusikan dulu. Kira-kira tema apa yang akan
anak-anak buat ya. Diskusikan dulu tema yang pantas, yang anak-anak suka, tema apa di antara sifat-sifat wajib bagi itu 10 menit. Kemudian yang 20 menit itu adalah pembuatan poster. Anak-anak sudah mulai membuat poster dan mengumpulkan informasi-informasi yang berupa gambar, tulisan, teks, dan lain-lain. Kemudian yang 30 menit nanti untuk penyelesaian dan persiapan anak-anak di dalam presentasi. Jadi poster yang anak-anak buat nanti akan dipresentasikan ke depan, ya. Oke, jadi dalam hal ini nanti anak-anak harus bisa mengerjakan tepat waktu. Kemudian selanjutnya, setelah posternya selesai, jika masih ada waktunya, anak-anak nanti hasil dari diskusi ditulis di buku masing-masing untuk sebagai pengingat supaya anak-anak nanti benar-benar tidak lupa. Ini saya bagikan ya. Ini kelompok pertama. Nanti di sini Bu Guru akan membagikan beberapa buku bacaan yang nantinya akan anak-anak bisa jadikan menjadi referensi, ya. Oke. Di sini Bu Guru akan membagikan dulu. Ini nanti bukunya bisa dijadikan untuk referensi di dalam membuat poster. Wajib apa? Meneladani sifat wajib apa? Nanti dikasih contoh 1, 2, 3 apa saja cara meneladani sifat wajib jujur misalnya. 1, kita harus jujur di mana saja, di rumah, di sekolah. Kalau di rumah contohnya ngapain aja? Kalau di sekolah contohnya kita jujur dalam hal apa saja, gitu kan? Bisa disebutkan di sini. Jangan lupa kebersihannya dijaga, kerapiannya dijaga, dibuat sebagus mungkin ya. Dibuat sebagus mungkin.
Nah, dalam pembuatan kuis ini, alhamdulillah anak-anak yang diwakili oleh Mas Nafis bisa mengerjakan dengan sempurna. Tepuk tangan semuanya. Terakhir, giliran nanti anak-anak akan mempresentasikan apa yang telah dibuat. Ya, tugas-tugas tadi nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Dan sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita speaking dulu ya. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat Hello Kitty. Dari kelompok T, silakan. Kami dari kelompok T akan mempresentasikan sifat wajib Rasul dan cara meneladani sifat wajib anak. 1. Kami memberi nasihat dan tidak menyinggung orang lain. 2. Kita menyampaikan berita atau kabar kebaikan. 3. Cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam mengajak kebaikan. Ya, tepuk tangan buat kelompok T. Orang amanah tidak Ya, tepuk tangan untuk kelompok T. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan cara meneladani sifat wajib Rasul suci. 1. Selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. 2. Perbuatannya selaras dengan perkataannya. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan cara meneladani sifat pelaksana. 1. Pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan. 3. Cerdas dan dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam mengajak kebaikan. Oke, bagus. Alhamdulillah, anak-anak bisa menyampaikan presentasinya dengan baik. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Ya, untuk master yang paling baik, yang paling bagus, di sini diraih oleh kelompok 3 atau kelompok SA. Ya, kelompok SA
Alhamdulillah, anak-anak di dalam mengerjakan LKPD-nya hasilnya cukup memuaskan. Berarti di sini anak-anak sudah tahu dan sudah paham terkait dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, baik itu siting, amanah, fatona, dan tabligh. Dan kebalikannya juga sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian di dalam tadi selanjutnya di dalam membuat poster tadi, anak-anak nanti akan dilanjutkan lagi, ya. Supaya apa? Supaya di dalam pembelajarannya nanti akan lebih baik lagi. Jadi posternya nanti dibikin yang lebih bagus lagi, diwarnai yang lebih bagus lagi, tampilannya yang lebih rapi. Nah, nanti pada saat nanti akan ditampilkan di dalam gelar karya dalam P5, atau nanti bisa ditampilkan di majalah dinding. Oke anak-anak, selanjutnya bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang? Perasaannya terkait pembelajarannya, kesan-kesannya, apa yang anak-anak paling suka di antara penjelasannya Bu Guru maupun di dalam membuat poster, di dalam menyelesaikan LKPD, ataupun di dalam melaksanakan kuis, kemudian menonton video pembelajaran. Mana yang paling berkesan buat anak-anak semua? Oh iya, berarti yang paling berkesan adalah membuat poster. Ini bagi anak-anak sangat mengesankan sekali, karena dimana dalam membuat poster kita ini bisa berkolaborasi sama teman-teman, saling kerja sama. Oke, dan sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, pembelajaran yang akan datang yaitu kita akan belajar tentang materi anak soleh. Alhamdulillah, anak-anak di dalam pembelajaran hari ini sudah paham, sudah mengerti, dan diharapkan nanti bisa mengaplikasikan